A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, saya harus berbahasa Indonesia ini. Kalau bahasa Jawa sudah kurang lancar, sudah lupa. Baik, jadi ada satu hal yang Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran, satu jenis maksiat yang sangat jahat, ya, satu maksiat yang sangat jahat, sehingga Allah SWT menyatakan perang terhadapnya. Jadi Allah menyatakan perang terhadap perbuatan yang namanya riba, ya. Dan kata perang yang digunakan oleh Allah adalah harb. Jadi kata perang itu ada dua, jadi qatl dan harb. Nah, kalau qatl itu perang yang pakai aturan. Nah, kalau harb itu perang yang habis-habisan, ya. Jadi riba itu kata Allah SWT, bagi mereka yang tidak berhenti memakan riba, maka itu adalah pertanda perang dari Allah SWT dan Rasulnya SAW. Dan dalam satu hadisnya Nabi mengatakan seringan-ringannya dosa riba itu seperti menzinai seorang ibu. Dan dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan orang yang memakan riba sebesar 1 dirham, kalau dia tahu bahwa itu uang riba, maka dosanya setara dengan 36 kali berzina. Jadi masalah riba ini memang sangat penting karena akibat dari riba ini kehidupan sekarang ini menjadi tidak normal. Hidup semakin hari semakin sulit dan semakin mahal. Nah, itu adalah akibat dari riba. Karena itu penting bagi kita untuk memahami riba. Nah, ketika Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang memakan riba 1 dirham, nah, ini Bapak Ibu sekalian mesti paham, ini koin yang saya pegang ini adalah koin dirham. Jadi koin dirham ini adalah terbuat dari perak, beratnya 2,975 gram. Nah, pasangan dari dirham adalah dinar. Nah, dinar adalah koin emas seberat 4/4 gram emas, 22 karat. Jadi alat tukar kita yang terbaik itu adalah emas atau perak. Nah, sedangkan untuk yang recehan, yang kecil-kecil dipakai koin namanya fulus. Nah, ini koin terbuat dari tembaga. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada orang yang disebut muflis dari kata fulus. Maknanya adalah orang yang bangkrut karena dia tidak punya harta, punyanya cuma koin-koin tembaga. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran, ketika Allah SWT membicarakan harta yang nilainya besar, maka yang disebut selalu emas. Ya, kalau yang kecil selalu yang disebut adalah perak. Jadi ketika dikisahkan Nabi Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual, di dalam Al-Quran disebutkan dia dijual hanya beberapa dirham saja. Karena dianggap sebagai budak yang murah harganya, gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau dulu sampai mbah-mbah kita itu uangnya ya emas dan perak, ya, jadi kita masih sering menemukan sisa-sisa mbah-mbah yang menggunakan benik emas. Pernah tahu Bu, benik emas, ya kan? Nah, itu adalah uang emas, itu adalah uang yang kemudian sekarang dipakai jadi benik gitu, jadi kancing baju. Nah, itu adalah sisa-sisa dari dulu uang kita adalah emas dan perak. Nah, hari ini kenapa kemudian menjadi kertas? Dan apa akibatnya ketika uang emas dan perak ini berubah menjadi kertas, ya kan? Sedangkan kita masih menyebutnya pun kadang-kadang 100.000 perak, 1 juta perak, betul enggak Bu? Nah, itu adalah sisa-sisa dari sebutan bahwa uang kita dulunya adalah koin emas dan perak.
Nah, Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya menyatakan bahwa akan datang satu zaman di mana kamu tidak akan menemukan satu orang pun yang tidak makan riba. Bahkan mereka yang menolak pun, kata Rasulullah SAW, pasti terkena debunya, pasti terkena asapnya, kecipratan ribanya. Karena riba sudah menjadi satu sistem. Jadi pada mulanya riba itu penyimpangan, hanya orang-orang tertentu yang makan riba, ya hanya dia yang terkena riba. Hari ini kita semua terkena riba, karena riba sudah menjadi sistem, dan sistem ini dimulai dengan adanya uang kertas gitu. Nah, tapi Nabi mengatakan bahwa satu saat uang emas dan perak juga akan kembali. Karena pada saat itu semua yang kita miliki tidak ada manfaatnya. Tidak ada harganya kecuali emas dan perak. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam 100 tahun terakhir ini uang kertas itu bermunculan, ada dolar, ada pound sterling, ada mark. Nah, rupiah baru muncul tahun 46. Sesudah Indonesia merdeka, muncullah uang kertas yang namanya rupiah. Ya, sebelum itu semua emas dan perak. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dulu di zaman kakek-kakek kita tidak pernah ada orang menyebut 1.000 rupiah. Karena uang 1.000 tidak diperlukan. Yang diperlukan ketip, benggol, sekilo, seringgit, betul enggak Pak? Jadi dengan uang sekilo sudah bisa buat makan sehari. Gitu. Nah sekarang Ibu pernah lihat uang sekilo, 1 rupiah? Tidak ada. Karena sudah tidak laku. Ya, jadi 100 tahun yang lalu kita bicaranya sen, ketip, benggol. Nah hari ini 100.000, 1 juta, 1 miliar. Nah waktu saya kecil tahun 70-an itu kalau dibilang ada jutawan, maknanya adalah orang yang punya uang berjuta-juta, ya. Dan artinya dia bisa membeli apa saja, bisa piknik kemana saja, dia orang kaya raya. Nah hari ini kalau disebut jutawan, tukang sapu jalan saja jutawan, betul? Ya. Office boy itu jutawan. Wong gaji minimumnya 2 juta. Gitu. Nah, maknanya hari ini jutawan adalah fakir miskin. Nah, itu yang kata Nabi bahwa akan datang satu zaman di mana semua yang kau punyai akan merosot nilainya. Akan kehilangan nilai kecuali emas dan perak. Nah, koin emas ini dari zaman Rasulullah SAW 1 dinar kalau dibelikan kambing dapat 1 ekor. Kalau yang kecil dapat 2 ekor. Nah hari ini kalau beli kambing dengan 1 dinar ya dapat 1 ekor atau 2 ekor. Dengan dirham dapat beli 1 ekor ayam. Sampai hari ini dapat diberikan 1 ekor ayam. Nah itu yang kata Nabi, semua yang kamu punya tidak ada manfaatnya kecuali dinar dan dirham. Kecuali koin emas dan perak. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mulai mengenali kembali dan menggunakan kembali emas dan perak ini supaya kita tidak terus menjadi lebih miskin. Gitu. Nah, sebagai contoh 20 tahun yang lalu kalau Bapak Ibu naik haji itu biayanya 7 juta waktu zaman Pak Harto. Gitu. Nah, kalau dibayar pakai emas itu kira-kira 70 dinar. Karena 1 dinarnya harganya 100.000. Nah, begitu terjadi yang disebut krisis moneter, biaya naik haji melonjak dari 7 juta menjadi 21 juta. Maknanya yang tadinya bisa buat naik haji 7 juta hanya bisa sampai Singapura atau sampai Kuala Lumpur, suruh pulang. Ya kan, aku punya 7 juta kok mau naik haji, pulang. Nah, tapi kalau pakai dinar emas, waktu naik haji 21 juta, harga dinar jadi 500.000. Jadi malah lebih murah, yang tadinya perlu 70 dinar, cukup dengan 40 dinar. Gitu. Nah, hari ini naik haji berapa?
biaya haji. 36 juta. Jadi kalau yang dulu 7 juta ditabung, sekarang mau naik haji, ya nggak cukup. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu nabungnya dinar emas, yang waktu itu 40 dinar, nah sekarang 1 dinar 3 juta harganya. Jadi kalau dirupiahkan 120 juta. Lah kalau mau naik haji cukup untuk 4 orang atau 3 orang. Nah itu Bu. Jadi kalau ibu-ibu menggunakan rupiah, uang kertas, dolar, sama semuanya. Ibu tabung makin hari bukan makin nambah. Sudo, harta ibu susut. Nah kalau yang ditabung emas, makin hari makin murah. Nah itu hikmah dari perlunya kita kembali kepada emas dan perak, dinar dan dirham. Nah lalu untuk apa dinar dan dirham? Nah yang pertama-tama dinar dan dirham adalah untuk menunaikan zakat. Zakat adalah wajib, ya kan? Dan kalau tidak ada zakat maka tidak ada Islam, karena zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Nah Rasulullah SAW kemudian sudah menetapkan bahwa zakat itu harus dibayar dengan harta yang bersangkutan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau bapak-bapak ibu punya kurma, bayar zakatnya pakai kurma. Harta ibu berupa padi, bayar zakatnya pakai padi. Hartanya berupa ternak kambing, bayarnya pakai ternak kambing. Nah kalau harta kita uang atau barang dagangan, maka Rasul mengatakan harus dibayar dengan nukut, yaitu koin emas atau koin perak. Jadi tidak sah membayar zakat pakai uang kertas. Gitu. Karena coba, kalau emas 4 gram, ini gini, 4 gram, 1 dinar, saya belah 2, masih ada harganya enggak Bu? Masih. Kambing 1 ekor, kita potong lehernya, kita cincang-cincang jadi gulai, jadi sate, masih ada harganya enggak? Masih. Nah itu yang namanya harta Bu. Itu yang namanya harta. Nah kertas nih, ini berapa ini? 100 nopo? 100.000 itu nopo? Rupiah itu apa? Gitu? Nah sekarang kalau ini saya belah 2, jadi pinten? Rapayu. Jadi ini palsu. Ini harta bohongan. Gitu. Gitu? Nah, coba sekarang. Nek jenengan ono sing arep ijol 5.000 selembar ini ditukar dengan selembar ini. Kersa mboten? Mau. Nah, sekarang kalau ini sama ini mau ndak? Lo kok ndak mau? Wong selembar sama selembar. Oh ya, saya jadiin 2, saya belah 2. Mau? Kalau ini yang tidak mau siapa? Yang punya 100.000. Lah sekarang kalau saya belah 2, yang tidak mau yang mana? Nah, sihir kan Bu? Sihir kan? Nah, jadi ini adalah ilmu sihir. Yang akibat dari ilmu sihir ini adalah tadi harta ibu terus merosot. Gitu. Nah, sekarang coba. Sekarang saya tambah deh 2 tukar 1 gini, mau? Oke, 3 4 5 6 7 8 9 10. Kersa betul? Nah, sekarang kalau ada anak kecil 3 tahun 4 tahun, Dik, adik pilih mana? Yang 10 lembar apa yang selembar? Nah, jadi yang waras sinten? Gitu? Nah, jadi ini betul-betul kita dikelabui. Nah, sedangkan membuat uang nih, ini cuma 500 rupiah ongkos nyablon. Kita bisa enggak buat uang ini? Bisa, tinggal bawa tukang sablon diperbanyak, gitu. Tapi boleh enggak? Tidak boleh. Itu. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan harta kita dengan sangat murah. Ibu pelihara ayam 7 bulan, 2 ekor. Tanya, berapa harganya? 100.000. Nah, ini kan tinggal nyablon. Terus diteken nyoh kertas. Yang kalau kesetrika, kecuci, robek, ayamnya sudah hilang.
Ini tidak dapat apa-apa. Gitu. Nah, jadi itulah kenapa kita harus kembali menggunakan emas dan perak. Dan penggunaan pertamanya adalah tadi membayar zakat. Karena membayar zakat, coba, sekarang kan ibu sudah paham, ini adalah ilmu sihir, tidak ada nilainya. Masa membayar zakat pakai ilmu sihir? Gitu? Sekarang ditanya, nisabnya berapa rupiah? Ada nisab rupiah? Tidak ada. Nisab dolar? Nisab pound sterling? Tidak ada. Jadi ya ini nggak bisa dipakai buat bayar zakat. Kembalikanlah pembayaran zakat dengan emas dan perak. Itu. Nah itu yang wajib. Yang kedua yang sunah-sunah. Misalnya untuk mahar. Nah kita nyebut mahar itu apa Bu? Hah? Mas kawin, gitu? Bukan mekena kawin, nah? Gitu. Lah sekarang kok maharnya pada mekena seperangkat alat sholat, bukan tidak boleh, tapi bukan itu sunahnya. Mahar itu harus berupa harta, dan harta itu adalah emas atau perak. Jadi mahar Rasulullah SAW pada Aisyah misalnya atau istri-istri yang lain itu 500 dirham. Gitu. Nah 500 dirham pada waktu itu sama dengan 50 dinar. Nah tinggal dihitung, sekarang 1 dinar 3 juta, dulu 50 dinar tuh Bu, maharnya 150 juta kalau dirupiahkan gitu. Tapi intinya adalah itu, bahwa yang kita serahkan harus berupa harta. Begitu juga ketika akikah. Sekarang kalau akikah, umumnya kan kita hanya mengerti potong kambing. Padahal potong kambing itu nomor 2. Kata Nabi pada Siti Fatimah, wahai Siti Fatimah, kamu potong rambut itu anakmu si Hasan atau Husain, kemudian timbang rambutnya itu, kemudian sedekahkanlah emas atau perak, dinar atau dirham seberat rambut yang dipotong itu. Nah, sekarang kan kita nggak paham lagi, rambutnya dipotong, taruh di lepek, kasih kembang keliling-keliling, gitu. Nah, padahal maksud Nabi itu adalah sedekah. Jadi akikah itu adalah sedekah, lalu perayaan dengan memotong kambing. Nah itu yang sunah-sunah. Nah kemudian tentu saja untuk jual beli. Nah jual beli ini jual beli itu syaratnya 3, rukun bahkan bukan syarat. Rukun itu artinya kalau tidak dipenuhi batil. Yang pertama kata Allah SWT, haram hukumnya mengambil harta saudara kita dengan batil, kecuali illa antakuna tijarotan antarodi minkum, kecuali dengan jual beli yang redo sama redo. Jadi haram hukumnya memaksakan jual beli, bahwa kamu di sini jual beli hanya boleh pakai emas, di sini jual beli hanya boleh pakai rupiah. Nah itu haram. Ya, jadi kalau ibu ke pasar bawa jagung, ketemu orang mau jual ayam, kalau dia redo dibayar pakai jagung, bismillah. Dibayar pakai kedelai, bismillah. Nah Rasul SAW menyebutkan 6, emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam. Nah, kalau tidak ada ke-6-nya, ya kedelai bisa jadi uang, gabah bisa jadi uang. Seperti kalau orang panen itu ada istilah bawon. Sini ada. Nah, bawon dibayar pakai apa? Ya, pakai padi. Tidak pakai uang kertas, gitu. Nah, jadi jual beli itu begitu, tidak boleh dipaksakan. Nah, uang kertas ini pemaksaan, betul nggak Pak? Kalau Bapak pergi ke Singapura atau ke Amerika gitu, saya mau beli kopi secangkir, dibayar pakai ini, mau nggak dia? Nggak mau. Mereka akan bilang saya punya kertas sendiri, tapi kertas saya namanya dolar Amerika, dan kertas saya harganya 14.000 kali lipat dari kertas saudara. Gitu? Jadi kita bawa ke Amerika 100.000 loh ini, 0,5, beli kopi secangkir nggak dia kasih. Tapi sesiapapun datang ke Karanganyar dengan membawa 100.000 dolar. Maknanya dia bilang 100.000 ini sama dengan 100.000 kali 14.000, yaitu 1,4 miliar rupiah. Jadi kalau saya mau beli kopi 1,4 miliar, Karanganyar kopinya habis. Gitu? Nah, dengan cara itulah seluruh kekayaan kita dihabisi, Bu.
Kalau dia perlu kayu, tinggal nanya, berapa kayu kamu? $1 juta. Sekarang bahkan tidak pakai kertas, dia cuma ngetik di komputer, $150, ting, masuk ke rekening, kita nebang hutan. Boksit, ambil, ya ngetik, ting, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi uang kertas ini adalah selain tadi tidak ada nilainya, memulakan pembohongan, adalah alat untuk merampok. Seluruh harta kekayaan kita bisa diambilnya, hanya dibayar dengan kertas. Gitu. Nah, jadi kembali ke tadi, jadi jual beli itu satu harus redho sama redho. Ini tidak redho sama redho. Yang kedua itu yadan biyadin, artinya tunai dari tangan ke tangan. Ada uang, ada barang. Nah ini tidak tunai, Bu. Sebab asal muasal uang kertas itu adalah emas. Jadi dulu uang kita emas dan perak, lalu mereka mengatakan bahwa emas itu berat, bahwa emas itu tidak aman, titipkan pada saya. Nah, ini dalam fikih yang disebut sebagai ain, harta, dititipkan, dia keluarkan kwitansi bahwa Pak Abdullah nitip 1 dinar pada saya. Nah, ini kwitansi, makanya disebutnya nota hutang. Nah, nota hutang ini halal, hanya hubungan antara si pemilik harta dengan yang dititipi. Nah, jadi kalau dipegang, nah, tapi ini tidak boleh dipakai sebagai alat untuk membeli. Sebab kalau membeli dengan kwitansi ini berarti tidak tunai. Jadi kwitansinya harus dikembalikan, diambil emasnya, baru dibayar. Nah, itu yang disebut tunai, Bu. Ya. Nah, jadi status uang kertas yang beredar, yang sampai di kantong kita, ini adalah hutang. Nah, coba sekarang kita cek. Bapak Ibu kan punya uang seperti ini, Bu. Uang-uangan ini sebenarnya. Tapi sebut saja ini uang. Dari mana dapat uang? Kerja, digaji, gitu. Nek sing PNS digaji pemerintah. Lah pemerintah atau perusahaan tempat kita kerja dapat uang dari mana? Dari bank. Bank dapat uang dari mana? Dari BI, Bank Sentral. Lah Bank Sentral dapat uang dari mana? Nyetak, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Bank Sentral nyetak uang? Uang diperlukan pada saat kapan? Tadi pemerintah mau bayar pegawai, gitu. Nah, pemerintah dapat duit dari Bank Sentral. Caranya gimana? Ngutang. Jadi ini sampai ke kita ini berasal dari hutang pemerintah atau hutang bank swasta kepada Bank Sentral. Jadi Bank Sentral itu nyetak duit kalau ada orang utang, Bu. Kalau nggak ada yang hutang tidak nyetak duit, buat apa? Gitu. Jadi pemerintah bilang saya perlu buat anggaran pemerintah 200 triliun. Nah, dia nyetak 200 triliun yang disebut sebagai surat utang negara. Gitu. Nah, lalu dipakai buat gaji. Statusnya nggak berubah, ini tetap hutang. Gitu? Nah, satu lagi, kalau pemerintah atau bank swasta utang ke bank sentral gratis betul? Enggak, dia harus bayar bunga. Katakanlah bunganya 5%. Nah, jadi kalau nyetak 20 triliun, kemudian dikasih bunga 5%, 1/20. Berarti berapa bunganya? 20 triliun dibagi 20, 1 triliun. Uangnya ada enggak yang 1 triliun ini? Hah? Enggak ada. Nyetaknya cuma 20 triliun, terus minta tambahan 1 triliun. Itu. Jadi ini adalah utang dan mengandung bunga. Ya kan? Nah, lalu dari bank-bank swasta, BCA, Bank Lipo, bank macam-macam itu sampai ke masyarakat, caranya bagaimana? Dibagi gratis begitu, sebar-sebar. Betul. Utang juga kan? Itulah. Bank swasta mengenakan bunga katakanlah 15%. Jadi 15% tambah 5%, ini bunganya 20%. Semakin beredar bunganya semakin banyak. Semakin lama beredar semakin banyak lagi. Itu. Nah, jadi sekali lagi membeli sesuatu dengan
kertas ini tidak tunai. Nah, tapi hutang ini dikhianati. Dulu janjinya tiap-tiap nyetak duit kertas ada emasnya sebagai jaminan. Sekarang jaminan ini tidak ada. Jadi kalau kita tagih, ini sampean 100.000 utang, saya kembalikan kwitansinya. Mana 100.000 rupiahnya? Nah, makna rupiah itu waktu pertama kali dicetak disebutkan dalam undang-undang bahwa setiap 2 rupiah itu sama dengan 1 gram emas. Itu janjinya. Gitu. Nah, jadi kalau 1 gram emas 2 rupiah, 100.000 rupiah dapat berapa gram? 100.000 dibagi 2. 50.000 gram. Artinya 50 kilo emas. Jadi mana 50 kilo emas saya? Dan status ini tidak berubah. Secara hukum ini adalah hutang. Makanya kalau kita lihat neraca di Bank Indonesia, uang yang beredar itu ada pada liability namanya, pada beban. Karena dia merupakan hutang. Nah, jadi kembali ke rukun jual beli, 1, ini tidak redok sama redok, batil. 2, ini tidak tunai, batil. Dan yang ketiga adalah bahwa jual beli itu harus mislan bimislin. Mislan bimislin itu artinya jenengan adol ekor ayam harus menerima harta yang nilainya setara dengan seekor ayam. Gitu. Jadi kalau misalnya seekor ayam setara dengan 3 kilo beras, seekor ayam setara dengan 3 kilo jagung, 1 lembar baju setara dengan seekor ayam. Nah itu. Jadi kalau kita baca kitab fikih muamalah jual beli itu disebut sebagai tamliku ain maliatin. Jadi memiliki ain, ini ain harta, maliatin dengan harta yang lain. Jadi harta ditukar dengan harta. Nah, kalau harta ditukar dengan ini harta-hartaan. Harta buatan ibu. Bukan harta. Gitu. Nah, jadi tidak akan pernah mislan bimitrin. Karena ini tidak ada nilainya. Ya, nah yang disebut nilai atau harga itu kenapa? Kalau kita punya seekor ayam, supaya menjadi 3 ekor ayam gimana caranya? Pripun? Seekor ayam supaya jadi 3 ekor ayam. Ditambahi, gitu. Jadi bisa dihitung 1, 2, 3. Nah, coba pinjam itu. Oh, lagi dipakai ya udah enggak usah. Ya kan? Bisa dihitung. Lah, niki gambar Patimura 0-nya 3 disebutnya sebagai 1000. Terus tak gambari tak ganti ben rada apik, gitu. Ganti Soekarno Hatta, dikasih warna 0-nya tambah 2 jadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ya. Nah, jadi sekali lagi ini ilmu sihir. Dibelah 2 kan lalu tidak jadi 50.000. Nah, jadi kata Nabi yang disebut harta, nilai atau saman dalam bahasa Arabnya itu adalah sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang. Gitu. Jadi kalau dari sekilo menjadi 3 kilo ya harus ditambah sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Bukan angkanya ditambah, cuma ditambah 0-nya terus jadi 100.000 gitu. Nah, jadi ini tidak ada nilainya. Jadi karena itu tadi ini adalah batil untuk jual beli. Begitu juga untuk utang piutang. Coba ibu diutangi 1 juta 10 tahun yang lalu. Terus disaur 1 juta hari ini. Rugi mboten? Rugi. 1 juta 10 tahun yang lalu bisa dapat 3 ekor kambing. 10 juta hari ini cuma dapat kaki, kepala dan jeroan. Gitu. Nah, itu tadi karena dia terus merosot. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis-hadis Nabi itu adalah bahwa ya kita harus mulai kembali kepada apa yang diajarkan, jual beli ya dengan harta. Dan supaya uang kita itu merupakan harta, ya tadi kalau nilainya besar pakai emas, nilainya kecil pakai perak, yang recehan pakai perunggu yang disebut benggol, ketip. Gitu. Nah, supaya semuanya bernilai gitu. Nah, jadi kalau disimpulkan uang kertas ini pertama dia merupakan ilmu sihir. Dan karena tidak ada nilainya dan karena ini merupakan surat hutang, maka dia mengandung 2 riba sekaligus.
Karena riba itu ada dua macam Bu sumbernya. Yang satu adalah penambahan yang dilarang. Jadi penggelembungan nilai dari gambar pati murah ditambah 02 jadi 100.000 itu adalah penggelembungan yang tidak ada wujudnya, tidak ada nilainya. Itu adalah riba al-fadl. Yang kedua tadi, ketika kita membayar dengan hutang yang terus-menerus hutang dan tidak pernah dibayarkan, maka di situ ada riba yang timbul karena penundaan, itu riba an-nasi'ah. Gitu. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan, bahwa ini memang hal yang baru yang selama 100 tahun ini bahkan para ulama juga tidak pernah membicarakan gitu. Nah, tapi sekarang sudah sampai pada kita di mana kita melihat bahwa zaman juga sedang berubah, ya, sistem yang batil berdasarkan riba ini akan runtuh, yang ditandai dengan yang kita sebut sebagai krismon itu Bu. Nah, coba kalau kita ingat, nggak usah jauh-jauh lah, sebelum Pak Harto turun, Ibu kalau beli telur sekilo berapa Bu? Masih ingat enggak? Sekilo telur, oh enggak sampai 5.000 Bu, cuma 2.000 rupiah. Sekarang Ibu kalau beli telur berapa? 20.000, dari 2.000 menjadi 20 atau 25.000, naik 12 kali lipat. Telurnya berubah enggak? Enggak terus kilo jadi 50 butir gitu kan, tetap 16 butir kan. Nah, duitnya berubah enggak juga. Ya ini juga. Lah dulu dapat 50 kilo kok sekarang dapat 4 kilo kalau pakai ini. Yang 46 kilo kemana? Nah itu yang dirampok. Itu yang mereka rampok. Sekali lagi, kalau Ibu pakai emas, kapanpun Ibu beli kambing dapat 2 ekor. Pakai dirham perak, kapanpun buat beli baju, buat beli telur, buat beli ayam, akan dapat jumlah yang sama. Gitu. Nah alhamdulillah sekarang ini sudah mulai ada beberapa sultan dan para amir yang mencetak dinar dan dirham. Dan insya Allah dalam waktu dekat di Karanganyar ini akan dicetak dan diedarkan mata uang fulus, yaitu ketip dan benggol. Jadi Ibu nanti kalau belanja nggak pakai ribu-ribuan lagi Bu, cukup sebenggol, seketip, 2 benggol. Jadi Bapak Ibu akan menjadi kaya lagi, tidak perlu mikir ribu-ribuan. Nah, kan beli telur mungkin hanya 1 sen. Itu. Nah, nanti uangnya itu terbuat dari tembaga untuk yang kecil-kecil. Nah, begitu sudah sampai ke yang ayam atau baju yang sudah sedang begitu, kita bayarnya pakai perak. Pakai dirham perak. Gitu. Saya kira demikian, Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penjelasan yang singkat karena waktunya sepertiga dari tablik kemarin di Masjid Agung juga sepertiga dari kemarin gitu. Tapi materinya sudah mencakup seluruhnya. Baiklah, sebelum masuk ke tanya jawab, saya ingin bertanya khususnya kepada yang kakung, yang putri, bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin yang seusia saya dulu diberi uang saku ketika TK, karena SD itu saya sudah tidak minta uang saku, kalau diparingi alhamdulillah, nek mboten nggih mboten nangis. Najan to TK ya ora nangisan. Sak kemutan kula sangu niku jaman semonten selangkung rupiah, 25 rupiah. Niku lengganan kula sing 10 rupiah entuk arem-arem, sing 10 rupiah entuk es kucir, sing 5 rupiah entuk opak berandal kalih. Niku petinganipun. Mergane napa kula kemutan? Niku zaman napa nggih? Zaman SD niku paling nek dolanan masal niku nek mboten bentik bak sodor, gobak sodor nika. Terus napa nggih? Nah, pokoke ngoten niku. Niku nek wis keringetan godres copot kelambi, zaman semonten durung kuat tuku kaos singlet niku. Copot kelambi ya wis uda nduwuran. Bar niku terus tukune niku wau arem-arem siji 10 rupiah, es kucir setunggal 10 rupiah, sing 5 rupiah kan selangkung rupiah nggih, sing 5 rupiah entuk opak berandal sing lonjong pernane kuning gurih niku entuk loro. Nah, karak pohong.
Nah, secara pribadi kula niku janipun pengin ngalami kados zaman Kolomben. Zaman jajan ki jek 10 rupiah, 5 rupiah, selawe rupiah. Selawe rupiah niku neng pasar Tawangmangu zaman semonten pun wani tuku soto. Soto niku selawe 50 lah nek mboten kelantu. Nah, niku 150 rupiah pun wani nyang pasar jajan mlebu warung. Sakniki kira-kira jenengan 150 rupiah pun wonten. Nah. Niki ngeten, alhamdulillah para sesepuh Pondok Pesantren Iskarima kalau wingi-wingi menika rerembakan kalih Ustazah M Saidi menika lajeng gadah cita-cita pripun carane supados zaman Kolomben tahun 8 kula SD niku 8 doso. Kula sakniki pun tuwa niki jenggote pun putih. Lah, tahun 8 nek jajan 1 rupiah, 2 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah niku wis payu, niku kados saged dipun wangsuli zaman sakmenika. Nah, pramila wonten inisiatif, wonten ide badhe nyetak fulus arta ingkang saking logam kuningan kala wau mengke kangge nek cara Indonesiane simulasi. Ning niku mengke mboten duit resmi lho nggih, mboten duit resmi. Nika mengke gegandengan kangge nyambung program pondok gang ngaji gangsar. Ngaji, dagang, pasar. Dados nek ngaji duwe pitik go nyang pasar, nggawa ndok go nyang pasar dijolke. Zaman semen idene Ustaz Siap kan ngaten nggih. Ning nek misale jenengan duwene pitik pengen ndoke gur 5, kira-kira saged ngijolke mboten? Apa pitike dicilikke? Tak mboten saged ta nggih? Nah, pramila kanthi arta fulus niku wau mengki ajeng diwastani kepeng napa benggol napa sen napa-napa. Lah niku mengke pun kajenge urusane piantun-piantun sik menggalihke. Nah, awake dhewe mbok menawi mengke menika saged kaleksanan gambaranipun zaman Majapahit, zaman Mataram duwe duit sak benggol niku wis gemedhe, wis wani ngoten wis wani nyandi-nyandi. Nah, mugi-mugi mengke saged kaleksanan dengan catatan jenengan meper hawa nafsu. Aja pengin tuku sepeda motor ngangge duit niku wae mboten payu. Payune namung tenggen pasar-pasar tertentu sing disepakati niku wau. Misalipun mangke wonten Iskarima, wonten lingkungan mriki Karangpandan, Tawangmangu, Ngargoyoso dipun damel disepakati daerah pundi sing mengke damel pasar. Didongani mawon kathah-kathah didongani disolawati mugi-mugi mengke lapangan niku saged disilih dingge pasar. Nah, istilah pasar muamalah misalipun ngaten. Nah, mengke nek bar ngaji doteng mriku dagangane digelar sing ora nggawe dagangan ya tuku. Duwite ngangge napa? Duit niku wau. Pamrihipun napa? Jenengan kangge kebutuhan pokok pengen dahar ngunjuk sak cukupe niku mboten sah mikir saiki dolar semene ya, saiki rupiah dadi semene, mboten sah mikir niku. Pergane napa? Sak sen niku wau pun iso tuku gethuk, pun iso tuku napa-napa. Ndok. Nah, misalipun ngoten. Sak sen kurang kirang langkung mengke ajine niku kados ndok setunggal. Nah, menawi niku mengke saged kaleksanan mugi-mugi tentreme masyarakat mriki khususipun masyarakat Karanganyar umumipun takdir pertama mengke kados zaman mbah-mbah Kolomben, zaman panjenengan tasih alit Kolomben. Nyuwun donganipun mugi-mugi program menika mengke saged kaleksanan nggih. Nah, dipun dukung sareng-sareng. Nah, salajengipun mugi-mugi saged berkembang rembaka mboten namung lingkungan Karangpandan, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karanganyar, mugi-mugi mengke sak Indonesia malah saged sak donya saged ngelaksanaken kados kala wau ingkang dipun ngendikaken kula. Nah, menika tambahan saking kula kangge penekanan ngaturaken program ingkang salajengipun. Monggo menika tasih wonten wedal ingkang cekap antawis seprapat jam mengke mami molor-molor nggih 10-15 menit. Ingkang badhe tanggap monggo. Nyuwun pangapunten pinarak majeng Bapak nggih.
Silahkan ke depan atau mic wirelessnya ada. Ingkang badhe matur, ingkang badhe tanglet kula aturi majeng mangke nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Beni, Pak, dari Perum Pelita, Popongan, Karanganyar. Oke. Yang saya mau tanyakan Pak ya, mengenai masalah bab uang tadi. Ini kalau umpamanya dibandingkan dengan negara Arab, kan pakai real ya Pak, untuk pertukaran uang, transaksi dan macam-macam. Nah itu bagaimana untuk menanggapi antara rupiah sama real? Terus mengenai masalah dengan hubungannya dengan uang jasa itu bagaimana Pak Ustadz? Uang jasa kan banyak macam-macam. Uang jasa bikin ini, bikin itu dan macam-macam, termasuk fotokopi, servis dan macam-macam yang mana di negara kita telah merebak kemana-mana itu. Nah, itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, uang real itu aslinya perak, Pak. Sama seperti rupiah itu aslinya perak. Ya, dulunya itu perak. Nah, lalu karena Amerika ingin dapat minyak gratis, realnya diganti kertas. Dan itu baru terjadi tahun 1950-an, gitu. Nah, jadi real yang kertas itu sama dengan rupiah kertas, sama dengan dolar kertas. Nah itu harganya, nilainya juga merosot terus. Dulu kan 1 real berapa? 500 rupiah kan? Sekarang 1 real 3.000 rupiah. Lah kok bisa? Gitu. Sama, waktu rupiah pertama kali dibuat, 1 dolar itu hanya 3,8 rupiah. Sekarang 1 dolar 14.000 rupiah. Jadi ini adalah permainan para bankir. Gitu. Nah karena itu sekali lagi kita harus kembali kepada yang ada nilainya. Real juga sama, kalau disobek gak laku juga. Kalau emas ini disobek tetap laku. Gitu ya. Jadi harta itu begitu Bu, tidak bisa hanya karena disobek terus hartanya hilang. Itu. Jadi real kertas sekarang ini ya sama saja, itu riba juga gitu. Nah, lalu mengenai yang kedua, kalau kita membayar ongkos-ongkos ya seperti biasa. Hanya nanti kita mulai pakai dengan uang benggol ini. Jadi Ibu nanti tidak akan bicara ribu-ribu lagi. Benggol, seketip, 1 sen. 1 sen dapat 1 telur. Nah 1 benggol itu 2,5 sen. Gitu. Kalau 25 sen disebutnya 1 ketip. Nah, jadi 1 ketip itu kira-kira setara 50.000. Kalau 1 benggol setara 5.000 rupiah kira-kira kalau dikonversi. Gitu. Sampun Bapak. Nggih, intinipun ngaten. Ampun nangletke real, dolar, yen, yen ana duwite ngono. Pokoke sanggere duit kertas niku sami. Nggih, konsepipun sami. Di negara sama, itu sama dengan rupiah. Amargi napa? Nek rusak kertase, ongkone niku pun mboten payu ngoten. Sing diajeni kan jane ongkone to selaman niki awake dhewe niku nggih ta. Ongkone niku wau nule 3.000, nek nule 5 dadi 1.000. Nah niku. Ngaten nggih. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amin Yusupati dari Toplang, Karangpandan. Yang perlu saya matur, saya merasa bangga luar biasa kalau sistem ini diterapkan. Namun demikian, mungkinkah dengan gagasan semacam ini bisa menjadi tolak ukur seperti uang kertas? Maksud saya, jadi gagasan ini bukan sekedar lingkungan, tapi ternyata akan berdampak mungkin bisa nasional, bisa internasional. Jadi apapun yang terjadi, uang ini berlaku untuk dimanapun.
Gagasan, maksud saya gagasan. Kalau ini sementara kan lokal gitu. Karena harta begitu. Nah, dengan cara bagaimana solusi untuk gagasan ini bisa tercapai sampai nasional, sampai internasional. Nun sewu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, emas dan perak dimanapun berlaku. Kalau kita bawa 1 dinar emas ke Amerika, ini berlaku juga 1 dinar emas. Mereka tidak bisa bilang emas saya 5 kali lipat dari emas saudara. Apalagi 14.000 kali lipat. Jadi kalau kita pakai dinar dan dirham, orang Amerika, orang Arab, orang Cina, orang Karanganyar sama kedudukannya. Uangnya sama. Gitu? Nah, coba sekarang kita, tapi botolnya dipakai. Intinya itu, bahwa dengan kertas itu kemudian dia bisa bilang kertas saya 14.000 kali lipat dari kertas saudara. Kalau emas atau perak, ya 1 gram ya tetap 1 gram, 2 gram tetap 2 gram, gitu. Nah, jadi itu berlaku semua. Nah, adapun fulus, koin tembaga yang recehan, ya ini yang berlaku lokal. Di tempat lain harus ada fulus setempat. Sebab kalau tidak maka dia bisa disalahgunakan, nanti jadi seperti uang kertas lagi, dicetak banyak-banyak, kembali menjadi yang kurang berharga. Ini kan harganya kecil, makanya ini hanya buat beli-beli yang kecil-kecil Bu, yang kira-kira 50.000 ke bawah kalau dalam rupiah gitu. Enggak, ini di mana-mana sudah dicetak Pak. Sedangkan gagasan kita ini kan baru lokal. Kapan, apakah mungkin dari gagasan kita itu bisa nuwun sewu dikemas dalam mungkin negara dan sebagainya, kembali pada sen, pil dan sebagainya gitu. Ini bukan tidak mungkin, sudah berjalan Pak. Ini fulus yang saya pegang ini dari Afrika Selatan. Dinar yang saya pegang ini dari Malaysia. Gini, maksud saya, kan kita yang berjalan berlaku ini kan kertas. Gitu. Dan kertas penjadian contoh kita tadi kan istilahnya itu kalau dipotong kan nggak berharga gitu loh. Gimana bisa merubah negara menjadi dasar? Oh ya, enggak bisa. Itu maksudnya gitu loh. Maksudnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Dan itu bukan urusan kita. Gitu? Urusan kita ada Allah SWT dan Rasulullah SAW memerintahkan kita menghindari riba. Allah SWT, Rasulullah SAW memerintahkan kita berjual beli secara adil. Nah, itu urusan kita. Gitu. Adapun negara atau bukan negara, pakai kertas atau pakai emas, itu bukan urusan kita. Gitu. Justru negara ini diciptakan untuk membuat urusan kita dengan Allah SWT, dengan Rasulullah SAW tidak bisa dijalankan. Dengan cara mengganti emas dan perak kita ini menjadi kertas tadi itu. Gitu. Nah, jadi kita harus abaikan. Itu yang saya maksud dari awal, Allah SWT mengharamkan riba dan memerangi riba. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan riba. Dan karena itu gunakan emas dan perak. Tinggalkan uang kertas. Ini enggak ada urusannya sama kita, ini barang batil, ini barang haram. Gitu. Nah, jadi kalau demikian maka kita bisa melihat umat Islam di mana-mana sekarang mulai kembali kepada dinar dan dirham. Itu yang saya maksud, bahwa yang saya pegang ini dicetak di Malaysia, punya orang Malaysia, Muslim Malaysia, tapi berlaku juga di sini. Gitu. Ada lagi yang dari Amerika, ada yang dari Spanyol, ada yang dari Inggris gitu. Tapi memang baru di kalangan jamaah-jamaah muslimin. Gitu. Karena tidak akan negara ini justru dia diciptakan untuk menghentikan emas dan perak. Gitu Pak. Jadi ini kita yang harus menjalankan. Gitu. Karena IMF itu mengharamkan emas dan perak. Jadi Allah SWT memerintahkan kita pakai emas dan perak, IMF mengharamkan emas dan perak. Allah SWT mengharamkan uang kertas, IMF mewajibkan uang kertas. Nah tinggal mau ikut siapa kita? Mau mentaati siapa? Kan ngoten. Gitu.
Nah, ini berlangsung sudah 300 tahun. Sistem yang berlaku hari ini. Gitu. Nah, karena itu sekarang karena sudah sampai pada kita, tadi yang saya kutip Rasulullah SAW mengatakan akan datang zaman yang kembalinya dinar dan dirham. Dan ini sudah kembali, di mana-mana sudah ada. Nah, bedanya dengan uang kertas, kalau uang kertas jenengan kan dipaksa tadi itu, dipaksa. Kalau dengan emas dan perak tidak boleh dipaksa. Jenengan kerso monggo, tidak kerso ya monggo. Karena tadi kalau jenengan mau jual belinya pakai kedelai, boleh. Mau pakai kurma, boleh. Tapi yang terbaik di antara barang-barang ini untuk digunakan sebagai uang adalah emas dan perak. Jadi Imam Syafi'i mengatakan Allah SWT memberikan segala jenis logam. Kuningan, perunggu, besi, baja, emas, perak. Tapi Allah SWT memberikan fitrah kepada manusia untuk memilih emas dan perak sebagai penentu harga semua benda yang lain di dunia ini. Semua kebutuhan hidup ini ditentukan nilainya dengan emas dan perak. Itu kesimpulan Imam Syafi'i. Gitu. Sehingga Imam Ghazali juga mengatakan bahwa emas dan perak ini adalah hakim yang adil. Karena tadi orang Amerika, orang Cina, orang Perancis 1 gram sama dengan kita 1 gram. Gak bisa dia bilang emas saya 3 kali lipat harganya dari emas saudara. Seperti kalau kertas, dia bilang kertas saya 14.000 kali lipat dari kertas saudara. Karena itu alat merampok. Gitu. Jadi ini memang redok sama redok, ini berdasarkan keredoan. Jadi nanti insya Allah di Karanganyar ini akan tadi yang sudah dijelaskan Ustaz Jimo, dimulai dengan bikin pasar-pasar seperti pasar yang di depan ini. Nah, nanti uangnya kita ganti. Yang haram, yang batil ini kita tinggalkan, kita ganti dengan yang halal. Bisa nggak Pak? Sakit buatan? Bisa. Tinggal soalnya mau atau tidak mau. Gitu. Masya Allah penjelasannya pun. Saya tambahkan apa yang saya tangkap dari pertanyaan dan jawaban ini tadi, bahwasanya saya jadi lebih paham bahwasanya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Kira-kira ada batasan wilayah, batasan negara mboten? Mboten ya? Nah, maka ketika kita bicara dinar dan dirham, itu alat tukar untuk orang mukmin muslim muslimah, mukmin mukminah. Itu tanpa ada batasan negara. Kita dari lahir sampai sekarang sudah terbiasa aku ki wong Indonesia. Duitku nganggo rupiah. Maka ketika kita belajar dinar dirham terkooptasi atau terbatasi dengan rupiah dan Indonesia itu tadi. Nah, pramila monggo mari kita dalam berpikir mulai dibuka. Nah, dibuka wawasan kita. Saya juga baru lebih paham dengan memahami setiap mukmin itu bersaudara itu tanpa batasan negara juga dari dialog ini tadi. Bahwasanya ketika mudah-mudahan saja suatu saat nanti kita ke haji ke ke Mekah itu jajan dengan dinar dan dirham itu laku. Jadi nggak harus ke money changer. Nah, tapi entah tahun berapa kita enggak tahu. Ngaten nggih? Saya tambahkan, coba renungkan Bapak Ibu sekalian ya. Kita naik haji kan ke Arab. Gitu, duit kita rupiah, duit orang Arab real. Lah naik hajinya bayarnya pakai apa? Hah? Dolar. Mana laku real buat naik haji? Gak laku. Naik haji harus bayarnya pakai dolar. Gitu. Sudah sampai sana baru real laku. Ya kan? Gitu. Sementara dari rupiah ke dolar kita dimakan 14.000. Nanti dari dolar ke real dimakan lagi. Jadi ini permainan para bankir, rentenir. Jadi ini semua kita dikendalikan oleh rentenir. Sehingga riba itu yang saya maksud tadi Pak. Jadi riba niku dulunya adalah penyimpangan, maksiat. Gitu? Orang yang makan ada rentenir yang makan riba dari orang. Nah, cuma 2 orang ini. Nah, hari ini riba itu kita ini riba. Kita semua ini riba. Bahkan bukan apa yang kita perbuat, kita ini riba Pak. Yang kita makan riba, yang kita pakai riba, kita baca Qurannya riba.
Leres betul? Nah, jadi sudah begitu jauhnya gitu. Untung riba itu enggak bau. Coba riba itu bau comberan. Kita semuanya riba kita sekarang ini. Nah, itulah makanya kita harus berhijrah. Harus berhijrah. Ada lagi yang lain mungkin ibu-ibu? Ya, oh ya, ibu-ibu, monggo pinarak Majeng. Sembari menunggu yang depan ada? Wonten? Wonten. Monggo Bu. Sembari menunggu ibunya ke depan, saya sampaikan bahwa tadi rencana menyetak koin dari tembaga tadi tolong jangan dipublikasikan sebagai uang, nggih. Karena kalau kita mengistilahkan itu uang nanti kita kena deliknya hukum pemerintah. Pokoknya itu kaya koine dingdong. Time zone. Kira-kira time zone niku dihukum pemerintah mboten? Padahal nek arep main bayarnya mboten nganggo 10.000, 15.000, 5.000 lho. Niku kan ngangge koin nggih. Nah, kirang langkung gambaranipun mengke mekaten. Cuman dingdonge niku enten sing nggo tuku jahe, enten sing nggo tuku degan ijo tengah jengan nika dan sebagainya. Ngaten gambaranipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Salas dari Desa Salam. Saya ingin bertanya, keadaan sekarang itu uang adalah riba. Tapi kayak saya itu pernah berpikir kalau ternyata emas itu juga riba. Ribanya adalah ketika di sini itu emas diperjualbelikan itu atas dasar monopoli dari orang tertentu, misalkan sekarang toko emas Semar, toko emas Merpati dan sebagainya, mahkota. Nah, ketika saya ini berpikiran untuk bagaimana uang itu tidak menjadi turun nilainya adalah dengan menyimpannya menjadi emas. Tapi ketika itu saya mengetahui kalau harga jual dan harga beli emas itu juga ada perbedaan. Jadi ada potongan harganya di situ. Yang di sini saya tanyakan berarti apakah itu ada pengurangan itu, apakah termasuk riba? Kemudian ketika kita hidup di semua lingkungan kita itu adalah riba, tapi bukan salah kita. Di situ kita tetap melaksanakannya itu karena itu sudah sebuah sistem. Apakah kita itu sudah terbebas dari dosa ataukah kita itu juga ikut dalam dosa yang dibuat dalam sistem ini? Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa halalul bai' wa harrama riba. Aku halalkan dagang dan aku haramkan riba. Bukan aku halalkan dagang dan aku haramkan riba kecuali semua orang makan riba jadi halal. Kan tidak begitu. Jadi walaupun semua orang makan riba, tetap riba itu haram dan kita tetap berdosa. Itu, dan karena itu kita harus berhijrah. Nah, selama 100 tahun terakhir ini memang seperti tidak ada jalan keluar karena ulama-ulama belum mulai bicara soal itu. Sekarang ini pun jarang sekali ulama yang bicara riba, betul nggak Bu? Gitu. Nah, jadi karena sekarang kita sudah mulai mengerti, oh ternyata riba ini sekarang menjadi sistem, dan karena itu kita harus menghadirkan yang halal. Jadi tugas kita bukan melawan riba ini, kita nggak bisa melawan riba ini dan tidak perlu dilawan. Allah SWT tidak pernah memerintahkan bahwa kamu lawan itu kebatilan, tidak ada. Perintahnya adalah kamu hadirkan yang hak. Karena dengan yang hak itu dihadirkan maka yang batil akan musnah. Innal batila kana zahuqo. Yang batil ini nanti pergi sendiri. Tapi kita jalankan muamalah yang halal. Nah, dalam hal yang secara khusus mengenai jual beli emas itu persoalannya bahwa emas itu diperjualbelikan pakai kertas. Nah, itu haram. Jual beli apa saja pakai uang kertas ini kan haram, karena ini adalah riba, apalagi emas. Nah, jadi cara yang betul adalah emas itulah yang dijadikan sebagai uang, lalu dibelikan kambing, dibelikan baju, dibelikan makanan dan sebagainya. Bahwa nanti ada kelebihan ditabung ya boleh, tapi tidak lalu nanti kembali dijual jadi kertas, tapi dipakai untuk bayar zakat, untuk bayar mahar dan sebagainya. Nah, jadi buat kita, kebanyakan dari kita nggak perlu emas. Ya kan, emas itu hanya buat orang-orang kaya yang beli mobil, beli komputer, beli gitu.
Ibu keperluan sehari-hari ini berapa? Buat belanja harian kira-kira. Lu 20.000, 50.000, 70.000 kan, dengan 1 dirham sudah cukup. Nggak usah mikir emas. Ya. Oh, nah nanti ada yang namanya wakala. Di Solo ini sudah ada 2 Bu. Di Sukoharjo 1, di Solo 1, sebentar lagi di Karanganyar akan ada. Insya Allah Pak Nur Rahmat itu beliau sudah berniat ingin ada stoknya. Jadi kalau ingin menukarkan ke situ, gitu. Nah, ada Ibu menukarkannya sesuai keperluan saja, gitu. Bukan untuk disimpan-simpan. Kalau disimpan-simpan nanti jadi butuh rupiah lagi, nanti dijual lagi, gitu. Jadi sekali lagi bahwa nabung itu bukan tidak boleh, gitu. Tapi yang sekarang ini harus kita lakukan adalah supaya ini beredar, supaya semua orang punya emas dan perak. Coba sekarang emas dan perak itu ada di mana? Kok isi dompet kita kertas semua, emasnya ada di mana? Nah, disimpan di gudang, bangkir itu, rentenir. Itu sebabnya kita disuruh pakai kertas terus. Sekarang 3.100.000 Bu kira-kira. Ya, makanya Ibu kan jarang kan belanja sehari 3 juta gitu. Iya, jadi yang Bapak Ibu perlukan itu dirham, perak dan benggol tadi itu. Jadi Bu lebih baik mikirin benggol aja. Benggol ketipnya mana gitu. Nanti kalau memang habis panen, habis jual sapi, jual kambing, baru dapat dinar gitu. Kan tadi saya sudah jelaskan Bu, harta itu ada yang besar, nah itulah emas, ada yang kecil-kecil yaitu perak, ada yang recehan, nah itu benggol dari tembaga itu. Baik, ada lagi? Saya kira sudah cukup Ustaz. Ini Yang Bapak ada? Terakhir ya. Oh iya. Ya, 8 seperempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Siswanti dari Tawangmangu. Yang telah disampaikan tadi tentang riba. Kalau Allah itu sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, termasuk jual beli pun juga pakai dinar ataupun perak ataupun emas. Kemudian yang pertama yang saya tanyakan ini adalah bagaimana cara mendapatkan ketika kita untuk mengadakan jual beli kemudian mendapatkan emas ataupun perak, dan kemudian nanti misalnya kita sudah mendapatkan, kemudian kita akan menukarkan dari uang dari emas tersebut, kemudian akan memperoleh uang kertas, dan uang kertas ini nanti yang saat ini dikategorikan adalah riba, termasuk yang kita pakai, semua yang kita makan, semua ini adalah riba. Nah, kemudian solusinya bagaimana ketika kita itu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak riba dengan melalui jalur jual beli yang Allah halalkan. Karena sampai saat ini riba itu tidak hanya pakai yang ada di bank ataupun di bunga-bunga yang ada di bank itu. Ternyata riba itu juga semua yang kita beli pakai uang kertas ini itu juga termasuk dari riba yang telah Ustadz sampaikan. Nah, ini bagaimana solusinya ketika kita ini mendapatkan sesuatu tetapi tidak menggunakan riba, karena riba ini dosanya lebih daripada zina. Ini yang tadi sampaikan Ustadz bahwa pada suatu saat, pada suatu masa nanti semuanya ini manusia akan memakan riba. Nah, ini bagaimana, mohon penjelasannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kan sudah jelas bahwa solusinya ya kita harus meninggalkan transaksi ribawi ini dan berganti dengan yang halal. Nah, yang halal ini apa? Yang halal itu adalah tadi barang apa saja yang lazim dan diterima sebagai uang. Jadi nek jenengan punya ayam, ya minta dibayar pakai gabah atau pakai jagung atau pakai perak atau pakai benggol. Nah, gitu. Nah, lalu kan pertanyaannya, lalu bagaimana mendapatkan koin dinar dan dirhamnya, ya kan? Nah, sekarang kan belum lazim, maka harus dicetak, diadakan, dicetak, diedarkan, dicetak, diedarkan. Nah, untuk mendapatkannya nanti
kalau di sini sudah ada pasar, bisa jualan di pasar. Nanti orang membeli dengan dirham atau membeli dengan dinar kalau yang dijual kambing atau sapi. Lalu sudah jadi dinar dan dirham, tidak lalu dirupiahkan lagi seperti yang Bapak sampaikan. Bukan itu. Kalau itu ya balik lagi jadi riba. Ini dipakai lagi besok buat beli baju, buat sedekah, buat mahar dan seterusnya. Jadi ini untuk menggantikan uang kertas. Jadi kita berhenti dengan uang kertas ini menggunakan dinar emas dan dinar perak. Tentu nggak bisa sekaligus, Pak. Ya kan? Harus pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu. Seperti sekarang ini ada di namanya pasar muamalah.net. Nah, kalau Bapak buka itu sudah 2.600-an. Ada dokter, rumah sakit, klinik, pengacara, warung, toko buku yang menerima pembayaran dengan dinar dan dirham. Nah, ini nanti akan makin banyak. Di Karanganyar, di Solo ini kira-kira mungkin sudah ada 30-an. Gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekarang yang di sini yang punya warung atau dokter atau apapun yang biasa berjual beli, mulailah terima bahwa hari ini saya mau terima uang yang beneran, bukan uang-uangan. Gitu. Ya. Nah, jadi ini pelan-pelan bertahap. Gitu. Bahwa sekarang ini masih berhubungan dengan kertas ya namanya baru mulai gitu. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian.